Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita kembali lagi dalam program Gemah. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama berusaha untuk memahami, mempelajari bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan sampaikan sudah memasuki beberapa bulan, hampir 1 tahun ya, untuk kita belajar terus mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini ya, kita akan belajar masuk ke dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita sama-sama berdoa. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai setiap pertemuan kita secara virtual ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa dalam hidup kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang esa, Kau Allah yang sangat peduli terhadap setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Adalah firman yang disampaikan ini sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu ya Bapa. Hamba serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengar, biar kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dipulihkan, kami semua boleh memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, dan nama Tuhan ditinggikan selama-lamanya Bapa. Dan bersyukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan harapan kami. Kami taruh di bawah kaki-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita memasuki ke kitab selanjutnya, itu kitab Yosua, ya, di mana kitab Yosua pasal 1 ini menjelaskan bagaimana panggilan atau perintah Tuhan langsung ya yang menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa pada saat itu. Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Ulangan ya, penutup kitab Ulangan dijelaskan bahwa Musa di awal kitab Yosua dijelaskan bahwa Musa sudah mati dan tonggak kepemimpinan langsung Tuhan berikan kepada Yosua dengan berfirman langsung kepada Yosua. Kita baca ayat 1 ya, ini panggilan Tuhan terhadap Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan ini. Tuhan tidak mengatakan secara langsung bahwa Yosua kamu yang menggantikan Musa, ya, kamu yang akan memimpin bangsa ini dan sebagainya, tidak. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Yosua bahwa hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Secara tidak langsung, bahasa ini adalah bahasa yang mengungkapkan bahwa Musa mimpin bangsa ini. Yosua pimpinlah bangsa ini kepada tanah perjanjian yang sudah kusiapkan kepada bangsa ini. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung Tuhan sudah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa pada saat itu. Ya, kita bisa perhatikan bahwa setelah Musa tidak ada sebuah janji Tuhan yang masih harus digenapi kepada bangsa Israel. Maka dari itu Tuhan menunjuk Yosua untuk membawa bangsa ini kepada tanah perjanjian, itu Kanaan. Ya. Di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa yang diterima Yosua sama persis dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Musa. Apapun yang diinjak oleh telapak kakimu, telapak kaki Yosua, kata Tuhan, itu akan diberikan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Lalu di ayat yang keempat ya, ini sebuah pemetaan wilayah yang cukup luas, dari padang gurun dan gurun Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu, kata firman Tuhan.
Janji Tuhan kepada Israel nggak berubah. Tuhan siapkan ini untuk Israel, untuk bangsanya, untuk umatnya pada saat itu. Bahkan di ayat kelima ini janji Tuhan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Perhatikan ini. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Yosua tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika tonggak kepemimpinan Musa telah selesai dan Musa meninggal, Musa mati, lalu diserahkan kepada Yosua, janji Tuhan itu masih tetap sama kepada Yosua. Ya. Kalau kita melihat kitab Yosua ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini adalah hubungan atau pembicaraan atau perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya. Lalu di Yosua pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat ke-18 itu adalah hubungan antara Yosua dengan bangsanya Israel pada saat itu. Ini adalah sebuah perintah yang dipercayakan Yosua, Tuhan percayakan kepada Yosua untuk dilakukan dan dikerjakan. Ya. Karena kita harus melihat bahwa ada sebuah perbedaan yang luar biasa atau sebuah kepemimpinan yang luar biasa yang sudah ditanamkan Musa kepada bangsa Israel pada saat itu, dan ketika Musa mati, otomatis kepemimpinan itu hilang. Ya. Tongkat kepemimpinan itu hilang. Dan semua bertanya siapa yang akan memimpin, siapa yang akan memimpin. Maka dari itu Tuhan memutuskan, ya, Tuhan memilih Yosua. Karena sebelum Yosua dipilih, Yosua adalah wakil dari Musa. Bahkan wakil utama, kata beberapa penterjemah, beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yosua adalah wakil utama dari Musa. Bahkan 40 tahun perjalanan Musa, ya, bersama bangsa Israel di padang gurun, Yosua sudah mendampingi Musa. Yosua paham betul, Yosua tahu betul apa yang menjadi keluh kesah Musa, apa yang menjadi kebutuhan Musa. Bahkan Musa sudah memerintahkan Yosua satu tugas yang mulia. Dan tugas itu diberikan kepada Yosua, lalu ketika Musa mati, Tuhan menambahkan Yosua tugas yang lebih besar lagi. 40 tahun kehidupan Yosua bersama dengan Musa dipenuhi oleh Roh. Hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, ya, taat pada peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Dan kali ini diteruskan oleh Yosua, ya. Kali ini diteruskan Yosua. Kita lihat janji Tuhan lagi. Perhatikan di ayat yang ke-7. Ini perintah Tuhan, ya, atau wejangan dari Tuhan, ya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah sebuah warning dari Tuhan kepada Yosua. Kita perhatikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Tuhan menekankan di ayat 7. Hanya, atau bahasa sekarang tapi. Cuma satu yang kamu perlu, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Musa diberikan tonggak kepemimpinan, Yosua diberikan tonggak kepemimpinan oleh Tuhan. Lalu jangan dari Tuhan, warning Tuhan, atau sebuah permintaan atau perintah dari Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena Tuhan tahu bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Karena Tuhan tahu bangsa ini adalah bangsa yang keras hatinya kadang-kadang. Maka dari itu
Tuhan perintahkan kepada Yosua, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu menghadapi bangsa yang seperti ini. Sekalipun bangsa ini tegar tengkuk, sekalipun bangsa ini memiliki hati yang keras kepala dan sebagainya, tapi bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan. Maka perintah Tuhan kepada Yosua adalah hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Lalu ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat ayat yang ke-9 lagi, baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sekali lagi Tuhan tekankan ini kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. 2 kali bahkan 3 kali Tuhan mengingatkan Yosua. Ya. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa kitab Yosua tidak ditulis oleh Yosua. Ya. Kitab Yosua tidak ditulis oleh Yosua, tapi ada seseorang yang menulis kitab ini dan menjelaskan dan menceritakan tentang kisah hidup Yosua. Ya. Ada yang berpikir bahwa ketika Tuhan menyampaikan ini, ya, Tuhan tahu segala isi hati manusia dan Tuhan tahu isi hati Musa pada saat itu. Maka di ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya. Tuhan melihat ada sesuatu yang kayaknya Yosua ini takut gitu. Kayaknya Yosua ini nggak berani nih gitu ya. Maka dari itu di ayat yang ke-9 Tuhan tekankan lagi kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tanda tanya. Ya. Jangan kecut dan tawar hati, kata firman Tuhan. Ada kemungkinan pada saat itu Yosua ketika diberikan mandat ini oleh Tuhan, dia mulai ketakutan. Karena dia sedang memimpin sebuah bangsa yang besar, ya, menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lokasi bangsa Israel pada saat itu bersama Yosua ketika Musa mati belum sampai kepada tanah perjanjian, tapi masih di bagian timur Sungai Yordan. Ya. Ketika ingin menyampai tanah perjanjian, maka bangsa Israel dan Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan itu. Ya. Maka Tuhan katakan di ayat yang kedua tadi, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini. Ya. Bangsa Israel pada saat itu belum berada di tempat yang aman, nyaman, yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai tanah perjanjian. Belum sampai ke tanah perjanjian, lalu tonggak kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Harus memimpin bangsa itu merebut setiap tanah yang sudah Tuhan persiapkan. Ini sebuah ketakutan yang wajar yang dialami oleh Yosua. Ya. Dia bukan memimpin sebuah bangsa yang kecil, tapi dia memimpin bangsa yang besar, bangsa umat kepunyaan Tuhan, yang dipilih Tuhan. Ya. Lalu bangsa ini harus sampai kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan seketika itu juga diberikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa ini. Ini sebuah ketakutan yang luar biasa. Ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Tapi Tuhan menegaskan dan mengingatkan kepada Yosua, renungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Lalu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Ketika kita melihat ini, ya, ada 4 tugas penting. 4 tugas penting yang Tuhan berikan kepada Yosua pada saat itu. Ya. Yang pertama, Yosua harus menyeberangi seluruh bangsa pada saat itu menuju kepada tanah perjanjian, yaitu menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Perintah yang kedua, jadilah kuat.
Perintah yang ketiga, jadikanlah bangsa ini memperoleh warisan mereka yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Lalu yang keempat, Yosua harus menjaga bangsa ini. Yosua harus menjaga hatinya. Yosua harus menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan seluruh hukum Allah. Tuhan mau, Tuhan memerintahkan, bertindaklah Yosua sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, apa yang Allah berikan kepada Musa pada saat itu, yaitu peraturan-peraturan dan janji-janji. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, hal ini pun masih relevan terhadap kehidupan kita masa kini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati melihat keadaan dunia yang semakin porak-poranda. Kita nggak perlu takut dan tawar hati, karena kita punya Tuhan Allah yang akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, ini janji Tuhan kepada Yosua dan kepada umatnya pada saat itu. Kita pun saat ini adalah umat pilihan Allah. Maka dari itu, hari ini pun saya mengatakan bahwa jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu kita melihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, ini menjelaskan hubungan antara Yosua dengan bangsanya pada saat itu. Ya. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan. Ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Ya. Jadi kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, ya, berkatalah Yosua, dan 3 suku ini dan setengah suku Manasye tidak akan menyeberangi sungai Yordan karena dia memilih tanah di bagian timur sungai Yordan pada saat itu. Ya, dia tidak menyeberangi sungai Yordan, tapi 9 suku lainnya atau 10 suku lainnya setengah dari Manasye itu akan menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah yang ada di sana pada saat itu. Setengahnya tidak menyeberang karena dia meminta kepada Musa untuk memilih bahwa tempat inilah tempat kami, ya. Jadi kami tidak akan mengikut menyeberang. Maka dari itu ditegaskan kepada Yosua bahwa ingat perintah Musa, ya. Apapun yang diperintahkan Musa lakukan dan dengarkan, ya. Lalu apalagi ditekankan kepada Yosua bahwa mengaruniakan keamanan. Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan, ya, kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, ya. Tapi ya ingat, tapi di ayat 14 hanya perempuan dan anak-anak yang tinggal di situ. Setiap pahlawan-pahlawannya, setiap para panglima-panglima perangnya harus tetap maju, menyeberang, ya, untuk menolong saudara-saudaranya pada saat itu, suku-suku Israel pada saat itu. Lalu di ayat yang ke-15, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada juga kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, ini ayat 16 sampai dengan ayat 18, ini adalah pernyataan bangsa Israel mendukung Yosua 100% dalam pengiringannya kepada bangsa Israel pada saat itu, ya. Ketika Tuhan sudah menetapkan Yosua sebagai pemimpin dari bangsa Israel pada saat itu, ya, seluruh bangsa itu menyatakan bahwa kami siap mendukung Yosua.
Kami siap mendukung Yosua. Siapapun orang-orang yang menentang dari cita-cita Yosua, mereka harus dihukum. Ya. Jadi ada dukungan, ya, ketika Tuhan yang memilih, ada dukungan dari seluruh masyarakat pada saat itu, khususnya bangsa Israel pada saat itu, mendukung Yosua, ya, sampai mereka katakan segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Bahkan orang-orang Israel pada saat itu pun menegaskan kembali kepada Yosua, ya, di ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Perhatikan di akhir ayat ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah memilih kita, maka orang-orang di sekitar kita akan mendukung kita untuk itu. Tidak mudah perjalanannya. Banyak pro dan kontra yang Yosua akan alami pada saat mengiring bangsa ini masuk. Ya. Tapi ingat, ada orang-orang yang tepat yang sudah Tuhan siapkan di sekeliling Yosua pada saat itu. Ya. Untuk mendukung Yosua. Ya. Untuk menyatakan bahwa kami siap tunduk atas perintah apapun yang Yosua perintahkan kepada kami. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kita hari ini. Sama halnya dengan kita hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita, sadari dan pahami itu. Jangan kecut dan tawar hati. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa Allah menyertai engkau, Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama seperti Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Tapi kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Renungkanlah Taurat itu, kata firman Tuhan, siang dan malam. Karena firman ini adalah yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Saat itu Tuhan berbicara kepada Yosua. Tapi pahamilah Tuhan yang sama juga ingin berbicara itu kepada kita. Menegaskan itu kepada kita bahwa kuatkan dan teguhkanlah hati. Dunia akan semakin kacau, dunia akan semakin berantakan, dunia akan semakin menakutkan. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Banyak hal yang harus kami pelajari, banyak hal yang harus kami pahami dari apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tapi yang pertama, Tuhan ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, agar kami boleh terus kuat dan meneguhkan setiap hati kami. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan pimpin dan sertai hidup kami senantiasa, biar hidup kami boleh terus layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang menjadi rancangan-Mu, apapun yang menjadi cita-cita harapan-Mu bagi setiap kehidupan kami Bapa, kami taruh semuanya di bawah kaki-Mu. Kami manusia yang biasa tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka sampai ke negeri pilihan Tuhan, sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Sama dengan kehidupan kami, pimpin hidup kami Bapa untuk menuju kepada kesempurnaan dan kelayakan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.